Lu pergi ke tempat jualan barang lokal. Oh my god. Kayak gue butuh kameramen deh. Jadi ini adalah look gue. Nggak lagi ngomongin berondong. Pesona berondong. Ada yang mau di komen? Pesona berondong? Lu terpesona nggak? Enggak juga. Payah dia. Gue justru mau diayomi anjing. Ini yang gue beli di Bright Spot kemarin. Ini juga baggy. Yeah. Hey, what is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. Nah, watch me pivot in a class. Lo lihat seberapa stretchy-nya itu jeans. Gue bisa melakukan gerakan-gerakan cheerleader. Gue kayak mau ke musik festival tuh gak sih? Tempat belanja doang. Oh my god. Lu pergi ke tempat jualan barang lokal. Oh my god. Kayak gue butuh kameramen deh. Jadi ini adalah look gue. Jangan ngeliatin kamar gue yang berantakan, oke? Liatin badan gue aja, liatin baju gue. Ya belum pakai sepatu lagi. Kayak mau ke musik festival, sumpah kayak ke DWP atau ke ya bodo amat. Yang penting gosip, oke? Kayak gue udah telat sih sebenarnya. Berangkat dulu, oke? Bye, love you. Mendadak itu lo kayak iya kan? Ini lumayan. Iya sih, sehari sebelum tapi kan at least. Yeay, lagi ngegosip sebelum tempur. Kita lagi ngegosipin ini apa? Nggak lagi ngomongin berondong. Pesona berondong. Ada yang mau di komen? Pesona berondong? Lu terpesona nggak? Enggak juga. Payah dia. Gue justru mau diayomi anjing. Antri. Man, lu kok mana sih? Thank you. Silakan Kak. Oke. Itu tuh kalau mau ke satu sana, ketiga sana. Ini berarti dua bener. Ini berapa harganya? Itu 285 atau sampai ya. Ngemper anjir, belum 30 menit ya jalan. Ya belum. Udah dulu nyari kipas sama nyari kursi. Sama nyari nyut makanan ya. Many minutes later. Kalian mesti lihat ruang fitting gue. Ini buat orang yang claustrophobia nggak bisa masuk sini. Bisa. Mau apa? Mau lagi? Hai. Kita mau pulang. Belum. Capek. Pulang. Padahal baru 2 jam pengen pulang. 24 hours later. Shopping haul. Jadi ini adalah hasil belanjaan gue. Ini hasil belanjaan gue dari Bright Spot.
Sebenarnya gue nggak belanja banyak banget sih, karena lebih ke faktor usia. Itu orang isinya banyak banget kan di Bright Spot. Kemarin gue pergi sama beberapa temen gue dan kita semua seumuran. Jadi ya gitu, yang seumuran biasanya lebih banyak ngemper dibandingin explore. Jadi kita kemarin banyak kan duduk makan, explore 5 menit, duduk lagi 30 menit kayak gitu. Intinya kita kebanyakan ngemper. Tapi seru sih, karena gue dapet beberapa brand. Gue baru tahu, oh ini brand lokal, kok bisa sebagus ini. Kemana aja gue selama ini? Kenapa gue cuman belanja di mall-mall doang? Kenapa gue nggak beli barang-barang lokal ini? Selain dia itu produksi Indonesia, harganya juga setengahnya. Kemana aja gue selama ini? Hah? Gue kayaknya ketiduran dan nggak melek sama brand-brand lokal. Sebenarnya bukannya gue nggak mau melek brand-brand lokal ya, tapi lebih kayak brand-brand lokal ini kurang terekspos kalau menurut gue. Mereka kurang exposure lah, jadi kurang terkenal karena kurang tempat buat masarin produk mereka. Padahal produk mereka gila sih produk lokal tuh gila sih. Menurut gue malah kalah sebenarnya produk impor. Kayak produk lokal tuh mungkin karena mereka produksinya masih kecil dalam jumlah yang dikit gitu ya. Jadi mereka tuh benar-benar mikirin estetikanya dan mereka sangat mendengarkan keluhan customer. Ini gue ngomongin brand-brand yang bagus ya, bukan ngomongin brand-brand yang jelek, bukan ngomongin brand-brand yang gak niat gitu buat jualan. Jadi tuh gue kemarin belanja suatu bawahan jeans, namanya itu adalah Makers of Denim. Di booth mereka tuh gue kayak udah kalap gitu loh, anjir ini bagus-bagus banget produknya. Maksudnya ini nih, Makers of Denim MOD. Gue gak nyangka sih ini produk lokal bisa semaju ini. Tapi gila sih, kayak kemarin gue kalap banget di busnya. Gue mau beli semua gitu, tanpa kayak punya tempat gak buat nyimpennya. Udah banyak baju lu, badan lu cuma 1, kaki lu cuma 2 gitu. Kok bisa sebagus ini? Dari bahan, desain, branding. Jadi kemarin itu gue gak sempet nyobain banyak jeans di busnya mereka. Dan pas sampai rumah, gue langsung explore tuh e-commerce mereka. Di e-commerce mereka tuh banyak stoknya dan lebih banyak desainnya. Mungkin karena kemarin gue kayak lagi kalap dan lagi kayak kebanyakan orang, gue jadi nggak fokus. Setelah gue pulang dari Bright Spot, gue langsung ke e-commerce mereka dan gue check out lagi. Jadi gue beli lagi. Ini yang gue beli itu yang ini. Tada! Karena gue millennials ya, mohon maaf ya, gue millennials, jadi kebanyakan jeans gue tuh umurnya udah lama-lama lah yang gue punya, 5 tahunan, 4 tahunan. Jadi gue beli pada saat belum ada tren baggy jeans. Gue beli jeans gue itu ketika trennya tuh masih skinny atau enggak fit. Ini yang gue beli di Bright Spot kemarin. Gue beli yang warna cerah kulit. Gue gak tahu sih ini sintetis apa beneran. Ya mungkin sintetis. Nggak tahu kenapa gue suka aja. Ini juga baggy. Yang kemarin gue cobain di fitting room, yang claustrophobic fitting room itu ini. Untuk pembelian selanjutnya, jadi kayak ada voucher gitu pas gue beli lewat e-commerce mereka. Gue bisa dapetin diskon 15.000 untuk pembelian selanjutnya. Jadi thank you Makers of Denim. Oke, ntar gue akan nyobain ya jeansnya. Tapi sebelum gue cobain, gue mau nunjukin brand lain yang gue beli dari Bright Spot. Anting Studio Particular. Ini lucu banget, dapet ini jewelry pouch. Studio Particular tapi U-nya 2. Ya karena gue lagi silver era gitu ya. Ya udah gue beli yang silver. Gue beli bundling sama temen gue. Temen gue beli 1, gue beli 2. Temen gue beli kalung, gue beli 2 anting karena pembelian 3 tuh dapat potongan 10%. Jadi biasa ya kayak cewek kalau belanja kayak gitu. Kalau bisa dapat harga potongan, kenapa lu bayar pakai harga full price gitu. Jadi ini adalah hoop. Biasanya hoop tuh kan boring kan, kayak udah lingkaran aja bulat tuh, nggak boring hoop doang. Kayak nggak tahu, unik aja ya menurut gue, maksudnya ada karakternya lah, hoop yang punya karakter, nggak bulat doang. Karena kalau yang bulat gue udah punya banyak. Begitu. Ini ya pastinya lokal brand juga, Studio Particular. Gue akan coba pakai yang ini ya. Gue mau nunjukin ke kalian, ini juga lucu karena ya udah simple. Kayak ladybug, kayak bentuk-bentuk serangga. Bukan kecoa ya, bentuk ladybug tuh nggak lu. Jadi dia itu, si anting ini tuh kayak ada ngecap beberapa produknya dengan nama brandnya. Jadi ini lucu banget. Gue nggak tahu bisa kelihatan kamera atau enggak, tapi ada tulisan Studio Particular di produk mereka nih. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Di sini ada tulisan Studio Particular. Simplicity, simple lah. Karena dia ukurannya lumayan gede, jadi kayak bisa jadi statement, bisa kelihatan gitu dari jauh. Wow, dipakai kayak gini bagus juga sih. Sebelahnya hoop, sebelahnya lagi ini. Jadi asymmetrical bitch. Rame-rame kita borong produk lokal. Mendingan gue menambah devisa negara gitu. Karena duit akan muter lagi ya. Jadi kalau lu beli barang lokal, tuh duit yang lu keluarin buat brand lokal ini akan muter lagi di dalam Indonesia. Nanti kita akan makmur kalau kita demen belanja barang lokal.
yeah. Hey, what is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in, just count it up. Another win, can't get enough. Watch me pivot in a clay for my love. Lo lihat kan tadi? Lo lihat seberapa stretchy-nya itu jeans. Gue bisa melakukan gerakan-gerakan cheerleader. Ini enak banget. Ini paling enak sih menurut gue bahannya. Karena ini nih bahan ringan. Kalau yang tadi, yang biru tadi, yang awal, itu adalah bahan jeans yang pada umumnya jeans. Jadi lumayan berat. Tapi tetap walaupun berat tadi, karena dia tuh mungkin potongannya gede gitu ya, baggy. Jadi tuh adem. Ya gue nyaman aja gitu makainya. Nggak ada keluhan sempit, panas gitu. Nggak ada. Nggak kayak jeans skinny. Tuh kuping gue ketutup. Anting gue masih beda nih by the way. Mungkin kalau ada event bright spot selanjutnya mungkin gue akan explore 2 hari. Bukan belinya, tapi gue pengen lihat aja. Gue pengen merasa inspired. Gue pengen merasa terinspirasi dari orang-orang kreatif ini yang nyiptain fashion items. Lucu. Kebelanjaan terakhir. Udah masuk ke belanjaan terakhir, gue sedih. Tada! Ini adalah produk terakhir yang gue beli dari Bright Spot. Ini nggak terakhir sih, justru ini yang pertama kali gue beli pas gue sampai Bright Spot. Tapi ini yang terakhir bakalan gue bahas. Jadi ini adalah... Ini bukan produk fashion ya, jadi ini produk dekorasi. Dekorasi untuk rumah kita, supaya rumah kita makin cantik, makin estetik. Karena gue suka rumah yang cantik dan rumah yang estetik. Gak tau, gue suka aja. Walaupun rumah gue kadang berantakan sih, tapi gak lama pasti gue beresin. Gue orangnya gak bisa ngelihat clutter gitu lama-lama. Gak bisa tidur gue. Kadang tuh rumah gue berdebuan. Ya karena itu mungkin gue lagi lupa gitu, beres-beres, lupa ngelap-ngelap. Tapi rumah gue gak pernah yang namanya clutter atau kayak banyak barang-barang berserakan. Jadi keramik yang gue beli adalah donat. Gue tuh suka ngebakar dupa atau kayak suka ngebakar incense. Bukan buat sembayang ya, ngebakar buat aroma aja, aromatik. Gue tuh punya incense holder gini, tapi sebenarnya itu gue DIY, gue bikin sendiri. Ini adalah incense holder gue yang gue bikin sendiri. Ya udah kayak mangkok biasa, terus gue kasih batu-batuan nih, batu-batuan gue beli sendiri. Incense-nya tuh gue tusuk di styrofoam gini. Sebenarnya gue suka sih karena abu dari incense sticknya itu akan jatuh ke sini, ke batu-batuan ini. Dan kalau misalnya udah kotor banget, gue cuci gitu. Si batu-batunya gue cuci pakai air aja sih. Ya udah, jadi ini adalah DIY incense holder gue. Gue nggak punya sama sekali incense holder, dan kemarin gue lihat ini kayak wow, donat, lucu banget, gue baru nyadar. Jadi ini adalah incense gue. Ini incense gue juga produk lokal, mereknya 1925. Gue kaget loh ada produk Indo, produk lokal, produk incense terus kayak gini. Jadi gue punya 2 tipe incense, yang incense stick sama cones. Bentuknya tuh kayak segitiga, kotaknya sampai kayak niat banget gak sih? Bahannya tin. Jadi ini bentuknya kayak gini. Ini namanya incense cones. Dan ini adalah incense stick. Lihat dong, bagus banget. 1925. Gua nggak tahu apa yang menginspirasi mereka untuk namain brandnya 1925. Aromanya Cravo das Moluccas. Gue gak tau gimana cara bacanya ini, dan gue gak tau ini bahasa apa ya. Ada gold printnya gini. Incense sticknya tuh dimasukin ke packaging lagi, ke paper lagi. Nih incense sticknya item-item gitu loh, kayak serba item. Emo banget gue. Oh, sayang sekali ya. Jadi dia tuh cuma punya 1 lubang. Sedangkan gue adalah tipe orang yang suka ngebakar incense 2 sekaligus, biar baunya tuh lebih kecium sampai kamar tidur, sampai semua ruangan gitu. Gue lagi nyoba dimasukin 2 incense sekaligus, apa muat. 1 lubang 2 stick. Gak ada konotasi aneh-aneh ya. Karena gue selalu ngebakar incense tuh 2. Cuma 1 tuh gak harum gitu. Wah. Jadi gak bisa ya, 1 lubang tetap harus 1 tangke, 1 batang. Gak ada 1 lubang 2 batang tuh. Tuh gimana ngebakar 2. Terus gue taruh styrofoam lagi. Jelek banget. Oke, jadi untuk incense holder maker ya, masukannya adalah kalian bisa bikin beberapa lubang nih. Mungkin bisa bikin 5 lubang gitu. Oke, kita akan lihat apakah dia jatuhnya ke dalam holdernya. Gue akan update kalian untuk ngelihat dia jatuhnya ke dalam holdernya atau di luar holder. Jadi harusnya dia gini, tapi tuh arah tusukan holdernya tuh begitu, kayak terlalu miring. Datangkan kesehatan kepadaku. Datangkan berbagai good luck ke dalam hidupku. Datangkan banyak orang-orang baik. Datangkan kesehatan. Datangkan kemakmuran. Gue berdoa dulu kali ya. Tuh kan, jatuh ke lantai debunya. Apa gara-gara gue dari tadi gerasak gerusuk? Pak, tolong benerin pak desainnya pak.
Gue suka banget sama desain kalian ya, Hoxton and Tate. Karena sebenarnya mereka mungkin fokusnya bukan ini kali ya produknya. Karena kemarin gue lihat banyakan produk mereka tuh adalah mug, cangkir. Tapi dari desain sih top banget karena lucu gitu, kayak donat. Gue langsung kehook gitu, kayak ini lucu banget donat. Beli. Nah akhirnya gue beli. Tapi ya itu mungkin dari fungsionalitinya tuh kurang tepat. Tapi aku suka desainnya. Jadi gue kesana tuh kemarin hari terakhir Bright Spot, hari terakhir dan sesi terakhir. Karena Bright Spot di tahun 2026 ini ya, mereka tuh ngadain kayak 2 sesi gitu loh, 2 minggu. Pokoknya intinya gue bener-bener datang ya udah hari terakhir, besok udah nggak ada lagi sama sekali sampai tahun depan. Mungkin gue akan datang 2 tahun lagi kali ya, supaya perkembangannya tuh berasa. Perkembangannya lumayan signifikan ketika ya 2 tahun sekali lah minimal gitu ke Bright Spot. Ini menurut gue ya, kalau kalian mau datang setiap hari sih lebih bagus lagi. Kalau kalian emang suka banget sama produk lokal dan kalian ngincer brand tertentu gitu ya, ya udah kalian harus datang ke Bright Spot setiap tahun. Gue merasa kemarin pas ke Bright Spot gue merasa kurang terekspos sih sama brand-brand fashion lokal. Karena di sana gue kayak kalap gitu, kayak kenapa ini bagus-bagus semua, gue pengen beli semua. Jadi gue mau shout out juga ke temen gue yang kemarin ngajakin, Manda. Shout out to Manda. Jadi Manda kemarin ngajakin gue, ayo kita ke Bright Spot, ayo kita liburan bentar. Ayo kita ketemuan dan sekalian belanja. Bright Spot tuh tempat yang tepat banget untuk lo ke expose sama brand lokal, dan yang bagus ya brand lokalnya. Proses belanjanya tuh emang kurang, sama sekali nggak kondusif kalau menurut gue, karena boothnya kecil-kecil, jadi ya itu kurang kondusif. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga keterbatasan ruang kan. Bright Spot nggak bisa segede, kecuali Bright Spot di lapangan bola, wah itu mungkin enak kali. Harusnya menurut gue kalau misalnya Bright Spot emang mampu gitu ya untuk nyewa lapangan konser segede itu gitu loh, kayaknya tuh enak. Baru warga Indonesia tuh demen belanja ya. Kalau lu ngelihat pameran-pameran buku, pameran baju, yang antri ya Allah kayak semut, yang masuk ke dalam area itu tuh kayak semut, banyak banget. Sebenarnya mampu nih orang Indonesia nih, kayak kaya ya. Gak mungkin lu masuk Bright Spot tuh gak beli sama sekali, tuh gak mungkin. At least lu beli makanan doang gitu, at least lu beli jajanan doang. Mungkin gue akan explore produk-produk lokal lain lewat online store sekarang. I'll see you in the checkout, bitch. Gue lagi ngomong ya sama produk lokal. I'll see you in the checkout. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dan jangan lupa untuk belanja, tapi jangan boros dan jangan ngutang. Gue ngomong konteksnya bukan boros dan ngutang ya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye guys, love you.